Hi John Level, how are you today? Yes, I hope all of you still good condition. Now we are going to study thematic with teacher Roida. But before that, we are going to pray. So everyone, let's pray. Our Father in heaven, we say thank you for today. We say thank you for new blessing, for everything that you have done in our life. Father in heaven, we are going to study thematic. Please help us to understand our lesson today. Thank you, Lord. In Jesus Christ's name, we have prayed to you. Amen. Okay, ready to start our lesson? Yes, of course. Semuanya dalam keadaan sehat ya, even though we are still study at home, but we must happy. Okay? Nah, sebelum kita masuk di dalam topik kita yang berikut, Teacher Roida mau mengajak kamu untuk bangkit berdiri. Kita nyanyi bersama-sama Indonesia Raya. Oke? 1, 2, ya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, pembelajaran kita masih tetap di dalam tema kita indahnya kebersamaan dari subtema kita bersyukur atas keberagaman. Pembelajaran 1 dan 2. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, menjelaskan makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia. Kemudian, kamu dapat memahami sifat-sifat bunyi. Dan yang ketiga, kamu dapat menceritakan pengalaman bekerja sama. Oke, perhatikan yang berikut ya. Ketika Teacher Roida menunjukkan gambar tersebut, apa yang terlintas di dalam pikiran kamu? Oke, tentunya apa sih nama makanan tersebut dan berasal dari mana? Oke, ini adalah makanan yang bernama kerak telur. Dan yang satu lagi adalah bapeda. Tahukah kamu berasal dari manakah makanan tersebut? Oke, Teacher Roida ingin kamu mencari informasi untuk mengetahui jenis makanan tersebut. Kamu bisa membuka nanti di dalam buku kamu dan kamu bisa mencari di internet ya. Oke, Papa Mama akan membantu kamu. Nah, perhatikan berikut. Teacher Roida ingin menjelaskan makanan tradisional dapat menunjukkan identitas bangsa Indonesia. Ketika Teacher Roida menunjukkan gambar tersebut, tahukah kamu apa nama jenis makanan tradisional tersebut? Ini adalah makanan yang bernama gado-gado yang berasal dari daerah DKI Jakarta. Dan yang berikut ini adalah nama makanan yang bernama ayam taliwang yang berasal dari Nusa Tenggara Barat. Berikutnya, ini adalah makanan khas tradisional yang berasal dari Sulawesi Selatan yang bernama sop kondro. Dan yang berikut ini tidak asing bagi kamu yang sering kamu nikmati ya setiap hari. Ini adalah makanan yang berasal dari Sumatera Barat yang bernama rendang. Oke. Nah, setiap kita memiliki makanan tradisional dari daerah kita masing-masing.
Dapatkah kamu menyebutkan makanan tradisional kamu? Tentunya pasti dong. Ya, kalau kamu belum tahu, coba tanyakan papa dan mama kamu. Oke? Nah, ketika kita mengetahui nama makanan tradisional, maka kita akan tahu itu dari daerah mana. Oke? Kamu pasti akan memahami. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, Teacher Reda ingin kamu akan melakukan percobaan pemantulan bunyi. Kamu bisa melihat buku tematik 4A dari halaman 82 ya. Kamu bisa untuk melakukan percobaan pemantulan bunyi. Oke, kita belajar sifat-sifat bunyi ada 3. Yang pertama itu adalah bunyi dapat dipantulkan, kedua bunyi dapat merambat, ketiga adalah bunyi dapat diserap. Oke, dapatkah kamu menyebutkan contoh-contohnya? Oke, tentunya kamu pasti akan bisa perhatikan berikut ya. Nah, contoh yang pertama, bunyi dapat dipantulkan, suara kita akan terdengar lebih keras di dalam gua akibat dari pantulan bunyi yang mengenai dinding gua. Dan yang kedua, bunyi dapat merambat, contohnya, kita dapat mendengar bunyi 2 batu yang dibenturkan dalam air. Di dalam pembelajaran kita sebelumnya, kamu sudah mempraktekkan ya, membenturkan 2 batu di dalam air dan kamu dapat mendengarkan bunyi. Itu disebut sifat bunyi dapat merambat. Dan yang ketiga, bunyi dapat diserap. Contohnya suara dalam ruangan yang dilapisi dengan busa tidak terdengar dari luar ruangan. Misalnya ketika kamu ada di dalam ruangan bioskop. Di dalam ruangan tersebut kamu mendengarkan suara yang sangat keras, tapi ketika kamu berada di luar, kamu tidak dapat mendengarkan suara tersebut. Mengapa? Karena ruangan tersebut dilapisi dengan busa. Itu disebut adalah sifat bunyi dapat diserap. Oke, kamu lakukan di rumah ya, percobaan pemantulan bunyi. Dan yang berikut, dari pembelajaran kita hari ini, Teacher Reda berharap kamu dapat untuk menjelaskan makna bekerja sama. Perhatikan gambar berikut. Oke, tahukah kamu dari manakah asal rumah adat berikut? Nah, ada tugas yang akan kamu kerjakan ya. Perhatikan. Yang gambar A, rumah adat dibentuk dari nomor berapa aja? Misalnya ini 2 ya. Nah, 2, kemudian 7 dan 5. Nanti kamu sebutkan ya. Dari manakah asal rumah adat tersebut? Dan yang B, kamu juga cari tahu. Oke, perhatikan gambarnya, misalnya yang 6, kemudian itu 1 dan juga 3. Nanti kamu jelaskan, tuliskan dari manakah berasal rumah adat tersebut. Nah, Teacher Reda ingin kamu membuka buku kamu halaman 87, kamu membaca teks tentang kerjasama dalam tradisi Siwalipari. Setelah kamu membaca teks tersebut, Teacher Reda mau kamu dapat menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa manfaat kerjasama dalam teks tersebut? Oke, baca ya dengan teliti. Yang kedua, sebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam kerjasama. Dan yang ketiga, kamu dapat menuliskan pengalamanmu saat bekerja sama. Oke, nah perlu kamu dan kamu ingat, manfaat kerjasama membuat pekerjaan berat menjadi ringan, membuat pekerjaan menjadi cepat selesai. Nilai yang terkandung dalam kerjasama dapat menciptakan kerukunan antara sesama, kemudian dapat menciptakan persatuan dan kesatuan. Dari pembelajaran kita hari ini, Teacher Reda berharap kamu dapat memahami dan mengerti. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Untuk video berikutnya, tetap kamu ikuti. See you again. Stay at home and keep healthy.